Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan intergranular corrosion. Untuk kelompoknya ada saya Raska Akmal Albari dan teman saya Rokib Alfiansyah. Lalu untuk corrosion akan dijelaskan oleh Rokib. Nah, yang pertama ya, corrosion. Corrosion itu merupakan suatu karat yang merupakan kondisi suatu material mengalami kehancuran akibat adanya reaksi kimia pada sekitar lingkungan. Nah, yang kedua itu ada intergranular corrosion. Intergranular corrosion itu adalah korosi yang menyerang batas butir dan tidak berdampak parah terhadap butirnya sendiri. Sebagai contohnya itu adalah logam. Nah, logam terdiri dari butiran-butiran kristal, di mana butiran tersebut saling terikat membentuk mikrostruktur. Nah, itu di samping kanan ada gambarannya ya, dan di bawah itu ada referensinya atau sumbernya. Nah, yang ketiga itu ada uji ketahanan terhadap korosi batas butir ya. Nah, di sini terdapat beberapa metode untuk pengujian korosi batas butir. Secara umum digunakan larutan oksidator, asam dengan pH, potensial dan temperatur tergantung pada metode yang digunakan. Pemilihan metode yang tergantung pada steel grade dan komposisi batas butir yang akan diuji. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa uji ASTM untuk stainless steel yang dirangkum pada tabel sebagai berikut. Untuk yang pertama, uji screening etsa asam aksolat, temperaturnya ambient, waktu 1,5 menit, aplikasi hanya untuk sentilisasi kromium karbida, dan evaluasinya mikroskopik klasifikasi struktur etsa. Lalu uji kedua itu ferric sulfat 50%, sulfuric acid di temperatur mendidih untuk waktu 120 jam. Aplikasinya kromium karbida. Lalu untuk evaluasinya laju korosi atau kehilangan berat. Lalu yang ketiga 65% nitric acid untuk ujinya. Lalu untuk temperaturnya sama mendidih, waktunya 240 jam, aplikasinya kromium karbida dan fasa sigma. Lalu untuk evaluasinya sama, laju korosi atau kehilangan berat. Lalu yang keempat 10% nitric acid, 3% hidrofluorik acid. Untuk temperaturnya 70 derajat, waktunya 4 jam, aplikasinya kronium karbid 316,316 L, lalu 317 dan 317 L. Untuk evaluasinya itu corrosion ratio compare to solution annealed specimen. Lalu untuk yang kelima uji 6% copper sulfat, lalu 16 sulfuric acid metalik copper di temperatur mendidih, waktunya 24 jam dan aplikasinya kromium karbida. Evaluasinya itu examination for fissures after bending. Lalu untuk yang terakhir copper sulfat 50% sulfuric acid metalik copper di temperatur mendidih, lalu waktunya 120 jam. Aplikasinya kromium karbida pada case 316 dan 316 L. Lalu untuk evaluasinya laju korosi kehilangan berat. Ya. Lalu selanjutnya untuk korosi batas butir pada stainless steel. Ya, sebagian besar paduan logam rentan terhadap korosi batas butir. Hal ini disebabkan karena batas butir merupakan tempat pengendapan atau precipitation dan pemisah segregation, di mana membuat logam secara kimia berbeda dengan batas butirnya. Nah, pada paduan nikel dan austenitic stainless steel, kromium sengaja ditambahkan untuk memberikan sifat ketahanan korosi. Dibutuhkan sekitar 12% kromium sebagai lapisan permukaan pada stainless steel untuk melindungi logam dari lingkungan korosif. Dan apabila stainless steel mengalami pemanasan, maka kromium karbida akan tumbuh dan mengendap pada batas butir saat terjadi pendinginan.
Hal ini akan menyebabkan wilayah yang berdekatan dengan batas butir akan kekurangan kromium dan stainless steel, akan lebih rentan terserang korosi dalam lingkungan dibandingkan dengan daerah yang jauh dari batas butir. Segitu saja untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.